Nah, sore ini tema kita teman-teman ya. Hewan korban, sapi atau kambing. Ini masih masalah ya. Ini kita masih bicara tentang tentang yang sedang ramai ya. Ramai umat kita muslim ini ya, yang berkorban atau menyembelih hewan korban. Di hari raya Idul Adha ini teman-teman ya, sapi atau kambing ya, yang dikorbankan. Dan juga ada yang sedang ramai ya, ada yang sedang ramai dibicarakan di negeri kita ini ya. Ada orang besar ya, yang berkorban ya, atas nama pribadi. Tetapi memakai uang orang ramai-ramai. Tapi dinamakan dengan pribadi. Tidak menggunakan uang sendiri. Dan dia berkorban memakai uang ramai-ramai, menamakan diri pribadi, tapi tidak memakai uang pribadi. Dan itu pun sah menurut ahli agama di negeri kita ini. Ya itulah, aku tertawa-tawa saja teman-teman ya. Disahkan oleh orang-orang yang ahli agama. Orang-orang itu menganggap dirinya ahli agama atau orang yang mengerti agama. Katanya sah menurut agama. Kata mereka para ahli agama. Kalau di kitab suci itu mereka itu dinamakan ahli kitab. Sah menurut mereka katanya. Ya menurut mereka dua-duanya ya sama-sama bocor lah ya. Yang berkorban bocor, yang mensahkannya juga bocor juga. Menurutku ya, memotong sapi atau kambing itu saja sudah keliru ya. Memotong sapi atau kambing korban atas nama pribadi dengan uang masyarakat itu tambah-tambah kelirunya. Nah, ini yang lebih parah ya, disahkan pula oleh para ahli agama yang ahli agama yang mengerti itu tambah lagi keliru. Tambah dalam kelirunya. Bocornya bukan bocor lagi tapi kempes. Itu aja yang aku sesalkan teman-teman ya. Bagi yang tidak mengerti ya tidak apa-apalah, nama juga tidak mengerti ya, tidak tahu ya, sah-sah aja menurut dia ya. Tapi bagi yang mengerti, yang menamakan dirinya ahli kitab, ahli agama, sah pula menurut dia. Nah itu aja yang agak kusesalkan ya. Ya tapi mau diapakan lah ya. Inilah yang dinamakan menjual agama ya dengan harga murah. Allah berkata ya di surat Al-Bara'ah atau di surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-9. Teman-teman bisa lihat ya. Allah berkata, mereka mengambil harga yang rendah sebagai pengganti ayat-ayat Allah. Mereka menghalang-halangi orang di jalan Allah. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Nah itulah kata Allah ya. Di surat ke-9 ayat ke-9 teman-teman bisa lihat ya. Nah di surat ini ya jelas Allah berkata mereka mengambil harga yang rendah sebagai pengganti ayat-ayatku kata Allah ya. Ayat ini ya sungguh tajam sindiran Allah, tajam sekali terhadap mereka. Tapi itu bagi mereka yang mengerti ya, bagi mereka yang mengerti, itu sangat tajam, bahasanya sangat tajam sekali. Bagi mereka yang mengerti dan mereka membaca kitab dengan jujur, itu bahasanya sangat tajam sindiran Allah itu. Tapi kalau tak mengerti dan tak jujur, ya susahlah untuk diingatkan teman-teman ya. Seperti bicara dengan orang bisu ya, apa yang dibicarakan tak nyambung dia. Nah Allah berkata ya, apakah sama orang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tak memikirkannya? Nah, ini di surat Al-An'am ya, surat ke-6 ayat 50 Allah berkata begitu ya.
Apakah sama orang yang buta dengan orang melihat? Siapa yang dimaksud Allah itu yang buta itu? Tentu yang buta ya. Yang bukan, tentu bukan mata lahirnya yang buta ya. Mata lahirnya yang normal-normal saja. Tetapi Allah berkata mereka buta. Buta mata hatinya. Tetapi para ahli-ahli agama ini kan mereka gak mau dikatakan buta ya. Mereka ahli. Jadi ya kita harus sabar-sabar aja lah yang menghadapi mereka ya. Jangan berdebat, jangan pula memaksa dia untuk mengerti. Makanya aku selalu barengi dalam membaca tulisan ini ya dengan tawa-tawa sajalah. Agar mereka yang buta itu tidak terlalu tersinggung ya teman-teman ya. Kita bawa dengan tawa dan canda aja lah. Nah teman-teman, kini aku kembali kepada tema ya, hewan korban, sapi atau kambing. Ini aku bacakan satu surat lagi ya tentang korban ini ya. Ini di surat An-Nisa, surat keempat ayat 66. Ini begini bunyi teman-teman ya. Dan jika kami perintahkan kepada mereka, korbankanlah jiwa kamu atau keluarlah dari kampung kamu, mereka tak melakukan itu. Kecuali hanya sedikit, hanya beberapa orang saja. Nah di ayat ini ya jelas Allah memerintahkan, korbankanlah jiwa kamu, jiwa yang bersifat kehewanan, yang bersifat kehewanan itu ada di diri manusia itu. Sembelihlah atau potonglah di lehernya antara kepala dan badan. Di badan itulah sifat-sifat kehewanan manusia dipisahkan dengan kepalanya. Di kepala itulah untuk terletak kemanusiaan untuk mencari sifat-sifat ketuhanan. Ya itulah hewan yang ada di diri manusia, itulah yang dipotong, disembelih atau dikorbankan. Nah jelas teman-teman ya. Korbankanlah jiwamu, itu kata Allah ya. Hewan yang ada di diri manusia itu yang disembelih, itulah arti korban yang sesungguhnya. Itulah hewan yang harus disembelih, dipotong. Tetapi apa yang terjadi teman-teman ya, sapi dan kambing yang disembelih. Apakah kamu tak berpikir apakah salahnya sapi, apa pula salahnya kambing jadi korban manusia? Nah begitulah teman-teman ya, semoga tulisan ini ya bisa dipahami ya, bisa dipahami oleh mereka ya, walaupun hanya beberapa orang yang paham, tapi tidak apa-apa, yang penting sudah kubacakan ya, sudah kusampaikan. Begitulah teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya. Silahkan komen ya, komen yang baik dan sopan akan kubalas pula dengan cara baik dan sopan ya. Terima kasih.